Hai Sobat Mental Hub dan Sobat Karir Class, senang banget karena hari ini aku mendapat challenge dari teman-teman Mental Hub dan Karir Class untuk membahas isu yang cukup banyak ketika kita masuk ke bangku kuliah. Nah, mumpung ini masih jauh ya dari masa-masa penerimaan kuliah, aku pengen banget teman-teman sudah punya awareness dan punya kesadaran untuk mengetahui potensi kita apa. Jangan pernah ngambil kuliah karena kita suka saja atau hobi. Yang kedua, karena teman-teman kita banyak yang ngambil ke sana. Yang ketiga adalah alur yang cukup banyak ditemukan adalah keterimanya di mana aja. Yang penting masuk dulu gitu ya, jangan pernah, karena perjalanan kalian bukan perjalanan 1 bulan 2 bulan seperti kalian ngambil hobi, tapi perjalanan 4 tahun yang membuat kalian harus bertahan dan struggling. Jadi kalian bisa bayangkan kalau kalian mengambil jurusan yang kalian tidak suka, atau kalian tidak melakukan survei mengenai tempat di mana kalian memilih untuk berkuliah, sehingga ketika kalian masuk ternyata culture-nya berbeda, temannya berbeda, dosennya juga berbeda, dan kalian mengalami kekecewaan sehingga akhirnya tidak baik dalam menjalankan perkuliahan itu. Ingat ya teman-teman, 4 tahun yang kita habiskan di kampus itu mungkin bisa menjadi 4 tahun yang menumbuhkan kalian menjadi individu lebih baik, atau justru membuat kalian tidak menjadi siapa-siapa gitu. Itu menjadi pemantik. Kenapa? Karena banyak banget pasien-pasien nih yang datang terus ngomong, "Dok, kayaknya saya salah deh ngambil jurusan. Dok, saya kok nggak bisa perform di tempat yang sekarang. Dok, kayaknya saya nggak suka deh dengan apa yang saya ambil. Dok, kenapa ekspektasinya beda banget ya dari apa yang saya suka, dan ternyata ketika kuliah menjalankan sesuatu yang nggak suka. Dok, kenapa sih omongan orang tua saya salah? Katanya kalau ngambil jurusan A, B, C, D, F, G, tenang aja, tinggal jalani nanti lulus. Ternyata pas lulus, mengecewakan banget loh dok, apa yang saya dapatkan dibandingkan apa yang dijanjikan. Nah, moga-moga kamu nggak ada tuh di bagian kelompok-kelompok ini 4 tahun ke depan. Nah, untuk kita tahu seperti apa, yang pertama, teman-teman, lakukan assessment untuk dirimu sendiri ya. Jadi, Karir Class dan Mental Hub ini pernah punya salah satu project mengenai Karir Class for Teens. Jadi bagaimana kita membuat teman-teman remaja ini menyuarakan keinginannya, lalu mengasah keinginannya, serta mempertemukan dia dengan orang-orang yang sudah berkecimpung nih di bidangnya. Hasilnya apa loh teman-teman? Ternyata banyak sekali proses yang dilewatin oleh anak-anak Gen Z atau Gen Zillennial ini, yang kita anggap awalnya adalah kuliah yang nggak baik, kuliah yang nggak ada masa depan, kuliah yang nggak ada target capaian yang baik. Setelah didiskusikan, ternyata itu adalah pekerjaan-pekerjaan yang dibutuhkan di masa depan. Gitu ya. Jadi kadang ada beberapa orang tua yang pola pekerjaannya adalah pola pekerjaan yang konvensional. Atau misalnya mungkin kalian hafal ya dengan bilang harus jadi PNS, harus kerja di BUMN, harus kerja di BUMD. Kenapa? Karena masa depannya terjamin. Sistem gaji dan sistem tukinnya sesuai dengan golongannya. Tapi anak-anak sekarang ternyata punya daya pikir yang lebih kritis, punya daya pikir yang lebih luas, dan mereka punya kemampuan untuk survei pekerjaan-pekerjaan yang dibutuhkan masa depan. Seperti di Karir Kelas 14 misalnya. Ada anak yang ingin menjadi psikolog. Lalu orang tuanya bilang, buat apa jadi psikolog? Masa depannya suram, nggak jelas mau jadi apa, gajinya segitu-gitunya. Ternyata setelah kita hadirkan para psikolog, orang tuanya baru terbuka. Oh, mungkin di zaman saya itu bukan pekerjaan profesi yang memang menghasilkan uang, dok. Tapi setelah mereka bertemu dengan psikolog klinis, psikolog anak remaja, psikolog pendidikan yang memang kita sengaja masukkan di dalam kurikulumnya Karir Kelas 14, mereka jadi ngerti. Oh, setelah kuliah mereka harus ngambil apa dan jenjang karirnya serta kebutuhan market masa depan seperti apa. Contoh kedua yang sekarang sudah berhasil adalah orang-orang yang mau mengambil data scientist. Ternyata dari SMA, kelas 1, kelas 2 tuh mereka sudah tahu ada yang pekerjaan namanya data scientist, big data, yang orang tuanya bingung. Kerjaan model naon ieu teh gitu ya. Dan ternyata setelah mereka ikut coachingnya, mereka baru tahu tuh ini adalah pekerjaan-pekerjaan masa depan yang cukup menjanjikan ketika mereka nanti lulus gitu. Jadi teman-teman, salah satu hal yang kita gaungkan di Career Plus Fortis adalah bagaimana mengenali pekerjaan-pekerjaan yang dibutuhkan di masa depan. Mungkin saat ini masih sedikit yang ngambil kuliahnya, tapi itu adalah pekerjaan-pekerjaan yang membutuhkan banyak talent di masa depan. Nah, selain itu kita juga belajar nih mengenai parenting. Ini adalah hal yang basic.
Kenapa? Karena biasanya pola orang tua kita ketika membesarkan kita di zaman dahulu adalah satu tipe pola parenting untuk semua jenjang usia. Padahal mungkin akan ada perbedaan antara pola parenting di saat toddler, saat SD, SMP, SMA, dan kuliah. Jadi moga-moga nggak ada lagi nih orang tua yang membebaskan, mengizinkan anaknya mengambil apapun yang dia mau tanpa pertimbangan dan tanpa objektivitas yang jelas. Mereka harus belajar untuk menyampaikan segala rencana mereka dalam kuliah, apa yang dia inginkan, apa yang dia targetkan, supaya proses perkuliahan ini menjadi proses perkuliahan yang terarah dan punya tujuan. Karena Anda investasi uang, maka anak-anak ini harus menunjukkan rasa tanggung jawabnya ketika berkuliah. Cukup banyak orang yang kuliah, nggak cocok DO, ambil kuliah lain. Nggak cocok, ambil lagi jurusan lain. Dan akhirnya effort orang tuanya untuk 2 tahun pertama adalah keluar masuk kampus. Dan tentunya itu high cost, high effort juga, serta fase gap year yang tidak pernah dipertimbangkan ini akan menjadi kendala ketika mereka masuk. Ada beberapa anak-anak yang ketika masuk kuliah dengan gap year merasa minder, merasa beda, merasa kok teman-teman lain udah di level ini, saya masih di sini, dan angkatan-angkatan mereka yang sudah berkuliah lebih awal ternyata lebih sukses, lebih bisa mencapai target hidupnya lebih baik, dan punya tujuan-tujuan yang lebih jelas. Jadi, jadilah orang tua yang punya rasa tanggung jawab, dicukupkan dengan segala keilmuan masa depan yang ada, dan mau belajar untuk mengerti pola-pola anak remaja zaman now, sehingga kita tidak tergilas atau tidak hilang oleh zaman. Dan yang terakhir adalah kita juga belajar untuk melihat pengalaman orang lain yang sudah berada di bidang itu sebelumnya. Jangan sampai kita menjadi orang tua yang mengkerdilkan mimpi anak, yang mengecilkan mimpi anak, bukan karena kita ingin merendahkan dia, tapi karena kita nggak tahu. Karena kita nggak paham seperti apa kebutuhan masa depan, kita nggak paham talent-talent yang memang dibutuhkan nanti di pekerjaan-pekerjaan masa depan, lalu kita memilih untuk menghilangkan mimpi anak. Jadi itulah tujuannya Karir Class, bagaimana kita mengupgrade orang tuanya, kita mengupgrade juga anak-anaknya supaya dia menjadi individual dewasa, individual remaja yang mau bertanggung jawab dengan pilihan hidupnya, sehingga ketika mereka memilih, mereka dalam kapasitas mental yang baik, mereka tahu potensinya seperti apa, mereka tahu kepribadian mereka seperti apa dan cocoknya di bidang apa, karena kita akan temukan mereka dengan assessment, dengan pemeriksaan karakter, pemeriksaan minat bakat, dan dampingan dari mentor-mentor yang profesional, serta kita mengupgrade juga orang tuanya supaya mereka punya keilmuan yang baik, mereka punya pola pengasuhan yang baik, pola mentoring dan tutoring yang baik, dan bisa menunjang materi-materi yang sudah kita berikan di level profesional. Nah, untuk yang masih ingin bertanya atau penasaran nih programnya seperti apa, kamu boleh drop pertanyaan kamu di komen ini, atau kamu boleh DM langsung ke mentalhub.id ataupun karirclass.id, atau bahkan kalau kamu mau bikin itu untuk institusimu atau sekolahmu, kamu boleh banget drop email kamu di sini ya. Sampai ketemu, dadah!